sebelum menonton video ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel saya bersama Eko Hari Rahmawanto. Kali ini saya ingin membahas terkait dengan pembuatan notasi algoritmik untuk masalah kondisi bersarang atau kondisi majemuk atau kita sebut sebagai nested if. Nah, di sini jika misalkan ada sebuah kasus atau sebuah problem di mana kita menentukan untuk membuat inputan sebuah angka, kemudian ditentukan angka tersebut apakah bilangan positif, negatif, atau nol. Dan jika positif, itu apakah dia merupakan bilangan ganjil atau bilangan genap. Nah, kita bisa menggunakan kondisi bersarang untuk membuat sebuah notasi algoritmik seperti itu. Oke, yang pertama kali kita buat adalah pertama judul. Kemudian judul berarti kita buat misalkan penamaannya ya, menentukan bilangan positif, negatif, negatif, atau negatif ya maaf, negatif atau nol. Kemudian serta jika bilangan positif, serta jika bilangan positif, tentukan pula apakah merupakan bilangan ganjil atau genap. Oke, bisa dijustify ya, berarti Ctrl J ya. Nah, berarti bisa dijustify seperti ini ya. Untuk judul kita bisa di bold juga. Kemudian kamus. Kamusnya ada berapa nih? Ada satu juga ya, angka. Berarti dua integer. Seperti ini. Oke. Apakah mau diinisialisasi atau diberikan nilai awal, atau mau dibuat inputan? Saya lebih suka dibuat inputan. Kalau mau diberi nilai silahkan, berarti angka, kemudian diberikan nilai berarti tanda seperti ini ya. Kemudian misalkan diberi 100 atau 10 dan seterusnya. Tapi saya lebih prefer atau lebih suka menggunakan inputan. Maka di sini berarti sebelum saya masuk ke algoritma, apakah ada variabel lain? Tidak ya. Sepertinya sudah tidak ada, maka kita buat algoritma. Oke, di sini. Nah, jangan lupa ini di sini kita bold, ini juga kita bold ya. Nah, di algoritma, langkah pertama yang kita lakukan adalah apa? Output. Outputnya apa? Inputkan bilangan, inputkan sebuah bilangan ya. Sama dengan petik tutup, kurung, tutup. Kemudian inputnya dalam bentuk angka. Oke, kemudian kondisinya dulu berarti ada if dalam kurung angka lebih besar dari 0, kurung tutup, then kemudian output apa? Positif. Petik tutup, kurung tutup. Oke, positif dulu. Kemudian yang bawahnya misalkan else if, boleh kita spasi tidak apa-apa biar mungkin lebih kelihatan ya. Else if angka kurang dari 0, then output negatif. Petik tutup, kurung tutup. Kemudian yang terakhir berarti else, then output
petik 0. Seperti ini ya, berarti jika angka tersebut lebih dari 0, maka dia positif. Jika kurang dari 0, maka dia negatif. Kemudian selain yang di atas, maka dia merupakan bilangan 0. Nah, dari judul kita baca dulu nih. Menentukan bilangan positif, negatif, atau 0. Sudah terpenuhi ya. Kemudian serta jika bilangan positif, tentukan pula apakah bilangan tersebut ganjil atau genap. Berarti nanti ada di sini ya. Berarti kita enter ke bawah nih. Kita tap di sini. If lagi angka persen 2 boleh menggunakan persen 2 atau boleh menggunakan mod 2 sama dengan mod 2 sama dengan 0. Then outputnya apa nih? Lebih besar mod 2 sama dengan 0, maka outputnya adalah genap. Petik tutup. Terus di sini berarti else atau else if. Else saja cukup karena selain sisa baginya 0 pasti sisa baginya 1, tidak mungkin 2, tidak mungkin 3 dan seterusnya ya. Maka kita buat else-nya saja tanpa ada else if. Berarti di sini ada output petik ganjil. Oke, seperti ini. Jadi ini yang dinamakan kondisi bersarangnya di sini ya. Buatlah dalam bentuk tendensi ya atau ada jarak ya. Nah, di sini ada jarak ini di sini supaya apa? Oh, outputnya ini itu ada di dalam if yang di sini. Outputnya ini ada di dalam if yang di sini. Jangan lupa paling bawah nanti dikasih and if. Seperti ini. Ini untuk and if yang di atas. Kemudian yang di sini juga ada yang namanya and if. Oke. And if di sini adalah digunakan untuk if yang di sini. Jadi dalam satu baris yang sama ya di sini ya. Nah, jangan rata kiri semuanya. Bayangkan jika semua itu saya buat rata kiri, kalian pasti bingung. Jadi jangan buat orang lain bingung ya. Kalau memang ada tendensi ke kanannya lagi atau menjorok ke kanan, silahkan dibuat menjorok ke kanan. Seperti ini. Pastikan jika itu terletak di dalam if, maka menjorok ke kanan. Atau di dalam else juga menjorok ke kanan. Seperti itu. Kalau semua rata kiri, nanti tidak bisa terbaca. Contoh seperti ini. Ini saya geser ke kiri saja. Apakah if yang di sini merupakan if yang ada terletak di dalam if yang di sini atau di luar if? Itu pasti kesulitan. Oke. Seperti ini sudah jelas semuanya? Cukup jelas ya? Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya misalkan nih, ada inputan sebuah angka, kemudian kita ingin menentukan angka tersebut apakah dia itu lulus atau tidak lulus. Lulus jika nilainya itu 70 sampai dengan 100. Tidak lulus jika nilainya 0 sampai dengan kurang dari 70. Kemudian dibuat grade. Grade-nya apa? Grade-nya misalkan jika lulus itu ada grade A dan grade B, tidak lulus itu ada grade C dan grade D. Bagaimana caranya? Berarti yang pertama kali kita ubah adalah judul. Oke, saya buat di halaman kedua ya. Saya copy, kemudian saya Ctrl Enter, pindah ke halaman berikutnya, saya paste. Nah, di halaman pertama tadi ini ya, membuat bilangan positif, negatif, dan 0, serta ada penentuan ganjil genap. Nah, yang kedua, saya buat menentukan bilangan positif, negatif, 0 itu berarti menentukan menjadi apa? Menentukan, ini saya hapus dulu, lulus atau tidaknya
lulus atau tidak lulus, serta menentukan grade-nya. Nah, misalkan seperti ini. Judul itu tetap harus ada, untuk penamaannya disesuaikan. Kemudian, di kamus. Kamus itu juga apakah angka atau integer saja, dan tipe datanya integer saja. Sudah cukup? Oke. Kalau sudah cukup, algoritmanya apakah inputkan sebuah angka, outputnya, terus inputnya adalah angka. Sudah cukup? Oke, sudah cukup. Maka tinggal kita buat kondisinya. Kita buat kondisinya. If, misalkan, yang lulus dulu, berarti yang lulus itu bilangan angka dari 70 sampai 100, berarti if angka lebih besar sama dengan 70. Nah, di sini ada operator NN atau dan seperti ini ya. Angka lebih besar dari 70. Oke, ini sepertinya ada jarak spasi lagi ya. Dan angka kurang dari sama dengan 100. Then, nah mencerok lagi. Then apa? Then outputnya adalah lulus. Seperti ini ya. Oke. Kemudian, jika antara 70 sampai 100 itu lulus, apakah ada satu kemungkinan atau masih ada lebih dari satu kemungkinan? Nah, kita putuskan ada lebih dari satu kemungkinan. Mengapa? Yang kemungkinan pertama adalah 0 sampai dengan kurang dari 70 itu tidak lulus. Berarti kemungkinan yang lain apa? Salah menginputkan, berarti antara kurang dari 0 ataupun lebih besar dari 100. Oke, berarti kalau ada lebih dari satu kemungkinan, kita menggunakan else if. Else if angka apa? Angka lebih besar dari 0, lebih besar sama dengan 0, dan angka kurang dari 70. Then, seperti ini ya. Angka lebih besar dari 0, dan angka kurang dari 70. Oke. Kenapa kok kurang dari 70, bukan kurang dari sama dengan? Kalau kurang dari sama dengan, berarti sama dengannya itu sudah masuk ke sini, ke atas. Nah, langsung kita buat output. Tidak lulus. Oke, seperti ini. Oke. Berarti yang terakhir adalah else. Else-nya apa? Maaf, else tidak perlu pakai kurung ya. Else, kemudian then, output. Output apa? Salah inputan. Petik, kurung tutup. Oke. Ini masih kondisi biasa ya, atau kondisi tunggal. Belum kondisi majemuk, atau belum bersarang. Tadi diminta apa sih? Menentukan lulus atau tidak lulus, serta menentukan grade. Oke, grade lulus itu ada A dan B. A itu berarti 70 sampai 80, kurang dari 85, serta yang A itu berarti yang 85 sampai dengan 100, B-nya yang 70 sampai dengan kurang dari 85. Maka tinggal kita buat di sini nih. If angka lebih besar sama dengan 85, NN angka kurang dari 100. Nah, di sini apakah perlu saya tulis seperti ini? Tidak perlu ya. Mengapa? Karena kalau angka 105 itu sudah tidak masuk ke dalam range if yang di atasnya, atau if parent-nya, atau if orang tuanya. Jadi
ini kan ada di dalamnya if yang bersarang yang di depannya, di atasnya ini ya. Berarti range 70 sampai 100 saja yang bisa masuk ke dalam if. Jika di luar itu berarti sudah masuk ke else if ataupun yang else. Maka untuk yang ini sepertinya tidak perlu. Nah, ini tidak perlu. Berarti hanya angka lebih besar dari 85 saja cukup. Nah, di sini ada output. Outputnya apa? Outputnya berarti grade A. Petik, kurung, tutup. Berarti yang B berarti gimana? Apakah saya menggunakan else if atau else? Saya buat else. Mengapa kok saya buat else? Karena selain if yang di atas, itu pasti else saja. Misalkan, kok bisa Pak? Coba, misalkan nih, ada angka 90 berarti pasti dia grade A. Kalau angkanya 70 berarti dia pasti masuk ke else saja. Atau selain yang di sini. Pak, kalau 65, 65 itu berarti bukan di luar ini tetapi juga di luar ring ini. Maka 60 itu sudah masuk ke else if yang bawah di sini. Oke ya, paham ya? Oke, kita lanjutkan. Ya, maaf. Di sini berarti ada if ini, then, kemudian ini juga ada then, kemudian outputnya, output grade, petik, grade B. Petik tutup, kurung, tutup. Terus, jangan lupa, di sini juga ada and if. Oke, ini untuk yang pertama. If yang pertama di sini, ada isinya if dan else. Berarti di sini ada angka lebih besar dari 85, dan selainnya, selain itu berarti selesai ini ya. Pak, bagaimana yang kedua, yang tidak lulus, apakah ada grade C dan D? Ada. Berarti kita copy paste lagi ya. Silahkan. Ini saya kopas, saya taruh di bawah sini. Nih, saya taruh di sini. Jika angkanya, berarti misalkan nih, grade C itu jika angkanya di atas 50 misalkan. Berarti dari 50, 50 ke atas, maksudnya dari 50 sampai dengan kurang dari 70. Berarti lebih besar sama dengan 50. Then, grade C. Berarti else-nya apa? Else-nya berarti grade D. Seperti ini ya. Else then, kemudian jangan lupa juga ada and if. Nah, kemudian yang sini adalah else. Ada salah inputan. Pak, salah inputan juga ada kemungkinan ada dua loh, Pak. Apa itu? Ada kemungkinan yang pertama adalah kurang dari 0 atau dia lebih dari 100. Ya, berarti kita tinggal buat saja. Di sini ya. Kita kopas lagi. Taruh di bawahnya. Oke, kalau sekiranya ini nanti ada di bawah seperti ini, nanti tinggal kita atur kembali. Ya, misalkan nih, kita lanjutkan dulu aja di else. Else-nya adalah salah inputan if angka lebih dari 100. Sepertinya. Maka outputnya apa? Misalkan kalau dibuat outputnya adalah angka lebih dari 100, misalkan seperti itu. Berarti sisanya apa? Sisanya pasti angka itu di bawah 0. Angka kurang dari 0. Nah, seperti ini. Oke, mudah ya membuat seperti ini ya. Nah, kemudian jika ada and if seperti ini, boleh kita turunkan atau yang atas kita naikkan satu. Misalkan, ini kita naikkan aja jadi 1. Nah, di sini. Biar apa? Biar lebih rapi ya. Nah, sini tinggal dihilangkan atau di delete. Nah, ini cara membuat notasi algoritmik untuk kondisi. Berarti ini pertama, kondisi pertama, ini kondisi kedua, ini kondisi ketiga. Terus, selesai.
Nah, kemudian di dalam kondisi pertama ada kondisi lagi, kondisi pertama dan kondisi kedua yang terletak di dalam kondisi pertama. Itu yang dinamakan kondisi majemuk. Kemudian di sini juga ada kondisi pertama dan kondisi kedua yang letaknya di dalam kondisi kedua yang di sini. Oke, silahkan nanti bisa diolah. Jika memang saya masih ada yang salah, boleh dikoreksi. Kemudian juga nanti kita bisa bahas di pertemuan berikutnya. Sekian dari saya, cukup sekian. Apabila nanti ada kendala-kendala, boleh kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke, sekian, terima kasih semuanya. Thanks for watching.